warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zudia, NIM T 2018-5013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan dan aspek yang terkait. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Menurut George R. Terry, mengartikan pengawasan sebagai kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus sesuai dengan rencana. Kunci dasar yang menjadi kunci dalam sistem pengawasan yaitu umpan balik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Yang kedua yaitu sasaran utama. Terdapat beberapa sasaran utama yaitu A. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijakan tersebut. B. Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif. C. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kemajuan organisasi. D. Untuk lebih menjamin penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. E. Untuk lebih menjamin bahwa standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. F. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu bentuk pengawasan. Dalam buku Pengelolaan Pendidikan, Teori dan Praktek oleh Afifuddin dan Sobri Sutikno pada tahun 2008, ia membagi pengawasan kepada 3 bagian, diantaranya yaitu A. Bentuk pengawasan atasan langsung atau PAL. Pengawasan atasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. B. Bentuk pengawasan fungsional atau WASNAL. Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh aparat secara khusus, ditugasi untuk membantu pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dalam batas kewenangan yang ditentukan. C. Bentuk pengawasan melekat atau WAKAT. Pengawasan WAKAT dilakukan oleh setiap jabatan atau pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang ada, sedang, atau telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu prasyarat orang yang melaksanakan pengawasan. Ada beberapa syarat orang yang melaksanakan pengawasan agar pengawasan bisa efektif. Di antaranya yaitu A. Memiliki pengetahuan yang kuat mengenai pekerjaan yang diawasi. B. Mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, kebijakan pimpinan, alat ukur keberhasilan tiap tahap, dan sebagainya. C. Memiliki kemampuan dan pengetahuan cara-cara dan teknik pengawasan. D. Supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang diawasi. E. Memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, konsekuen tapi berwajah ramah, rendah hati, sederhana, dan berjiwa pengabdi. F. Berani. Keberanian merupakan syarat yang amat penting bagi pengawasan. Oleh karena itu, tugas pengawas itu memang penuh dengan risiko. Pengawasan yang baik harus berani melaporkan kenyataan yang sebenarnya ia hadapi dalam pemeriksaan. Yang kelima yaitu karakteristik pengawasan yang efektif.
Proses pengawasan yang efektif memperlihatkan beberapa karakteristik, diantaranya pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. B. Pengawasan hendaknya diarahkan kepada menemukan fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. C. Pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. D. Pengawasan harus bersifat fleksibel. E. Pengawasan harus bersifat preventif. F. Sistem pengawasan harus dapat difahami. Jika hendak berarti orang-orang yang terlibat harus memahami apa yang hendak dicapai oleh pengawasan itu. G. Pengawasan harus bersifat membimbing, supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Yang keenam, pengawasan pendidikan di sekolah-sekolah. Adapun yang menjadi ruang lingkup pengawasan di sekolah ialah pengadilan dan penilaian terhadap A. Pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode pengajaran, penggunaan alat bantu pengajaran, dan evaluasi. B. Pendayagunaan tenaga teknis sekolah dalam rangka terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. C. Pendayagunaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Ketatausahaan sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, urusan perkantoran, dan termasuk proyek agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. Hubungan kerja sekolah dengan instansi pemerintahan dan swasta, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Yang ketujuh yaitu alat dan teknik pengawasan. Alat dan teknik pengawasan memiliki banyak bentuk. Beberapa alat adalah cukup sederhana, sedang yang lain kompleks dan rumit. Beberapa teknik mengukur ketertiban perbuatan finansial, sedangkan teknik lain berurusan dengan efisiensi operasi organisasi. Alat-alat pengawasan yang lain lagi berurusan dengan sikap, persepsi, dan efektivitas pegawai. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan pengertian supervisi. Supervisi berasal dari kata bahasa Inggris. Memiliki dua makna, yaitu dari kata super dan vision. Super memiliki arti di atas, sedangkan vision memiliki arti melihat. Nah, secara keseluruhan, supervisi memiliki makna melihat dari atas. Nah, dari makna tersebutlah dapat diartikan supervisi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengawas atau kepala sekolah sebagai pejabat yang paling atas atau atasan seorang guru untuk melihat atau mengawasi kinerja guru. Tujuan dari supervisi itu yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dan efisien belajar mengajar. Yang kedua, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sehingga berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang optimal. Yang ketiga, menilai keberhasilan sekolah dalam tugasnya dan memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, ataupun kekhilafan serta membantu memecahkan suatu masalah yang dihadapi sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh. Prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Baik, prinsip ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian, memperoleh data perlu diterapkan suatu alat perekam dari data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Dan selanjutnya yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Kemudian prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat seorang guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.
Kemudian prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing of experience, memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerjasama yang menyenangkan, bukan dengan cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan di sekolah meliputi berbagai aspek kehidupan di sekolah, khususnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Hal ini karena sebagai implementasi kurikulum yang berlaku. Jadi, ruang lingkup supervisi pendidikan sendiri itu meliputi 5 hal. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, ketenagaan. Yang ketiga, ketatausahaan. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kelima, hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya, supervisi pelaksanaan kurikulum. Program ini antara lain mencakup 1. Pembagian tugas. Yang kedua, rencana kerja tahunan guru. Yang ketiga, jadwal dan rencana kerja tahunan guru. Yang keempat, penerapan satuan pelajaran sebagai sistem dan penyampaian materi. Yang kelima, pelaksanaan proses mengajar. Dan yang keenam, program bimbingan siswa. Selanjutnya, supervisi ketenagaan. Supervisi ketenagaan itu juga mempunyai beberapa program. Yang pertama, kehadiran guru di sekolah dan di dalam kelas. Yang kedua, partisipasi guru dalam kegiatan kulikuler. Yang ketiga, partisipasi guru dalam kegiatan kokulikuler. Yang keempat, partisipasi guru dalam penataran, lokakarya, dan sebagainya. Dan yang kelima, statistik presensi guru. Selanjutnya, supervisi ketatausahaan. Supervisi ketatausahaan juga memiliki beberapa program. Yang pertama, menilai dan meneliti administrasi tata usaha. Yang kedua, pelaksanaan usul kenaikan tingkat guru atau pegawai. Yang ketiga, pelaksanaan kenaikan gaji berkala. Yang keempat, buku SPP atau otorisasi. Dan yang kelima, buku koperasi sekolah. Selanjutnya adalah program supervisi tentang sarana dan prasarana sekolah, sarana dan prasarana pendidikan. Program supervisi dalam sarana dan prasarana pendidikan itu juga meliputi beberapa program. Yang pertama, penyelenggaraan dan keadaan perpustakaan sekolah. Yang kedua, penyelenggaraan dan keadaan laboratorium. Yang ketiga, pemeliharaan gedung, bangunan, dan halaman sekolah. Yang keempat, pengadaan dan penggunaan alat kantor dan perabot. Yang kelima, pengadaan dan penggunaan alat pengajaran. Yang keenam, pengadaan dan penggunaan material. Terakhir yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Pada supervisi ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat ini, itu ada beberapa program. Yang pertama, bentuk dan sifat kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, manfaat kerjasama untuk mengurangi segi negatif yang mungkin ada. Dan yang ketiga, pembinaan kerjasama. Selanjutnya yaitu peranan supervisi. Di sini supervisi itu berfungsi sebagai membantu, mensupport, dan juga mengajak atau mengikutsertakan. Jadi, seorang supervisor itu dapat berperan sebagai yang pertama koordinator. Mengapa kok sebagai koordinator? Karena untuk mengkoordinir program belajar mengajar yang ada di sekolah. Selanjutnya, sebagai konsultan. Mengapa demikian? Karena supervisor itu dapat memberikan bantuan-bantuan dan juga mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun dalam kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok, yaitu sebagai pemimpin kelompok dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru secara bersamaan. Yang keempat, sebagai evaluator. Di sini sebagai evaluator itu maksudnya adalah dapat membantu guru dalam hasil dan proses belajar.
dan juga dapat meningkatkan kurikulum yang sedang dikembangkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis supervisi pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Yang kedua, supervisi klinis. Dan yang ketiga, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pendidikan. Apa sih bedanya supervisi umum dan supervisi pendidikan itu? Supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan. Contohnya pada kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah maupun kantor-kantor pendidikan. Namun pada supervisi pengajaran yaitu supervisi atau kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif. Supervisi klinis termasuk juga dalam supervisi pengajaran. Mengapa demikian? Karena dikatakan supervisi klinis, prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan pada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Lalu, langsung dilihat bagaimana cara memperbaiki kelemahan, langsung dicari bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Dalam supervisi klinis, caranya itu seperti ini. Supervisor itu mengamati guru yang mengajar. Setelah itu, mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan guru tersebut dan untuk mengetahui, untuk berdiskusi bagaimana cara untuk memperbaikinya. Seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat itu adalah pengawasan yang memang sudah melekat menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan. Jadi semua pimpinan itu mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kan. Jadinya itu yang dinamakan pengawasan melekat. Dengan adanya pengawasan melekat sedini mungkin, itu akan memungkinkan, akan meminimalisir terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparat pendidikan yang tertib, bersih, dan berdaya guna. Selanjutnya yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Kepala sekolah juga sebagai pengawas fungsional. Karena apa? Karena kepala sekolah juga sebagai pengawas atau supervisor yang membantu tugas penilai atau pengawas dan kanwil, khususnya di bidang supervisi pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zakiatul Maula, NIM T 2018-5029. Saya akan menjelaskan tentang hubungan administrasi dengan pengawasan. Dipikirkan sebagai proses administratif yang hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi dalam usaha pendidikan. Pengawasan jelas mempunyai hubungan yang erat sekali dengan unsur-unsur proses administratif lainnya. Bahkan dalam beberapa hal mungkin hampir tak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang lainnya. Itu diantaranya: 1. Perencanaan membangun tujuan serta menggariskan mekanisme pekerjaan dan prosedur. 2. Organisasi menetapkan hierarki kedudukan dan hubungan antara orang-orang yang menempati kedudukan. Yang ketiga, komunikasi menyalurkan pemerintah instruksi dan informasi ke semua jurusan yang diperlukan di dalam organisasi. Yang keempat, koordinasi mempersatukan bagian-bagian organisasi sehingga setiap anggota atau bagian melengkapi dan membantu yang lainnya. Yang kedua, hubungan administrasi dengan supervisi. Administrasi dan supervisi merupakan alat penunjang untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kemudian juga halnya tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai bila di dalamnya ada kegiatan administrasi dan supervisi secara sistematis dan kontinu. Kegiatan administratif dan supervisi di sekolah dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum, murid, sarana, prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi dan supervisi mempunyai hubungan yang erat. Sebenarnya administrasi itu dan supervisi tidak dapat dipisahkan, tetapi dalam hal-hal tertentu keduanya dapat dibedakan. Satu, kegiatan administrasi didasarkan pada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan pada pelayanan, bimbingan, dan pembinaan. Dua, tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah, sedangkan supervisi hanya sebagian meliputi dari tugas pengarahan, yang merupakan satu segi manajemen sekolah. Tiga, supervisi sebagai salah satu fungsi pokok administrasi merupakan pelayanan yang langsung berurusan dengan pengajaran dan perbaikannya. Ia langsung berurusan dengan mengajar, belajar, dan dengan faktor-faktor yang termasuk dalam dan bertalian dengan fungsi ini: guru, murid, kurikulum, bahan dan alat pengajaran, serta lingkungan sosio-fisik dari situasi mengajar belajar. Dan keempat, administrasi pertugasan menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan supervisi itu menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kata salah, mohon maaf.